Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi pada pembelajaran kali ini. Kita melanjutkan pada topik yang kemarin. Kemarin adalah tentang gagasan pokok dan juga gagasan pendukung yang membahas tentang suatu teks, yaitu teks Pawai Budaya yang ada di buku tema 1 pembelajaran 1 subtema 1 kemarin. Nah, selanjutnya anak-anak, kita tahu kalau bentuk keragaman budaya di Indonesia ini sangat banyak sekali, mulai dari pakaiannya, rumahnya, dan sebagainya, orang-orangnya juga, makanannya juga termasuk seperti itu ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan coba mengidentifikasi beberapa alat musik khas daerah yang mungkin cukup familiar atau pernah kamu lihat juga di TV atau orang memainkannya ya. Nah, baik, kita mulai saja. Nah, coba perhatikan ya. Di buku paket kalian juga sudah ada. Nah, selain kaya akan budaya anak-anak ya, dan tarian dan juga makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut ini adalah beberapa contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Cara memainkannya pun berbeda-beda. Ya, di beberapa gambar yang ada di buku paket kalian itu ada. Yang pertama di sini anak-anak ya, ada angklung. Ya, angklung bentuknya seperti ini. Cara memainkannya dengan apa? Digoyang-goyangkan seperti yang pernah kamu lihat juga di perempatan-perempatan jalan itu di Tuban juga banyak sekarang. Main angklung sambil main gendang juga. Ya. Terus yang angklung ini berasal dari mana? Angklung ini berasal dari Jawa Barat. Yang kedua di sini ada saluang. Saluang ini bentuknya mirip suling ya anak-anak ya. Bahasa Jawa Baratnya itu saluang memang. Nah, ini adalah suling. Cara memainkannya suling adalah dengan ditiup. Betul sekali. Nah, selanjutnya di sini ada kecapi anak-anak. Kecapi ini juga berasal dari Jawa Barat. Cara memainkannya adalah dengan dipetik. Bukan digesek ya. Kalau digesek itu gitar, tapi kalau kecapi itu dipetik. Seperti itu. Yang selanjutnya ada kendang. Kendang ini cara memainkannya dipukul anak-anak ya. Terus yang selanjutnya khas dari Papua yaitu tifa. Tifa juga cara memainkannya dipukul. Jadi ada 5 buah alat musik di sini yang dari daerah-daerah tersebut dengan cara memainkannya juga berbeda juga. Nah, untuk selanjutnya kita langsung masuk tugasnya saja. Coba perhatikan di sini. Sebentar. Nah, di sini ada tugas anak-anak di buku paket kalian, yaitu menulis nama alat musik tradisional yang kamu ketahui. Jelaskan alat musik itu, cara memainkannya, serta cara terjadinya bunyi pada alat musik tersebut. Ya, seperti yang Bapak Guru bilang tadi, kalau ada beberapa alat musik yang menghasilkan bunyi secara berbeda, itu karena memang alat musik tersebut bentuknya berbeda-beda. Yang pertama ada suling ya. Suling di situ berasal dari daerah Jawa Barat anak-anak. Cara memainkan dan cara menghasilkan bunyinya perlu kalian isi. Alat tersebut dimainkan dengan cara ditiup sehingga menimbulkan getaran udara dalam suling. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Nah, untuk alat yang lainnya contohnya gendang. Bentar. Dia. Gendang tadi cara memainkannya adalah dengan cara dipukul. Nah, cara menghasilkan bunyinya gimana? Dengan cara dipukul tadi, gendang tersebut menghasilkan getaran di sekitar kulit gendang itu. Akhirnya getaran tersebut bisa menghasilkan bunyi. Jadi seperti itu. Faktor utama sebuah alat musik bisa menghasilkan bunyi adalah karena getarannya anak-anak ya. Catat ya. Jadi faktor utama sebuah alat musik atau benda apapun bisa menghasilkan bunyi karena adanya getaran. Betul sekali, getaran dari alat musik atau benda tersebut. Jadi kalian isi tadi seperti ada angklung, ada kendang, ada tifa, dan juga ada yang terakhir yaitu kecapi. Itu kalian isi asal daerahnya dari mana, terus cara memainkannya bagaimana seperti yang Pak Guru tadi bilang, dan cara menghasilkan bunyinya bagaimana. Tapi perlu kalian catat juga
bahwa setiap bunyi yang dihasilkan itu karena adanya faktor getaran ya anak-anak ya, getaran. Terus selanjutnya setelah kita tahu akan alat musik tradisional yang ada di beberapa daerah di Indonesia, selanjutnya adalah coba kalian amati beberapa benda yang kemungkinan bisa menghasilkan bunyi di sekitar kalian. Kalau misalkan ada 2 atau 3 benda, silakan kalian tulis di kolom selanjutnya anak-anak ya. Nah, yang pertama di sini Pak Guru punya contoh peluit. Nah, di situ ada peluit. Cara menghasilkan bunyinya adalah fluid ditiup sehingga terjadi getaran udara dalam fluid. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Nah, fluid berarti cara menghasilkan bunyinya sama anak-anak ya. Sama dengan suling atau saluang tadi, yaitu ditiup sehingga terjadi getaran udara. Seperti halnya kalau kalian misalkan punya kendang atau sendok di rumah. Sendok itu bisa menghasilkan bunyi karena dipukul sehingga terjadi getaran pada sendok tersebut sehingga getaran tersebut menghasilkan bunyi. Seperti itu. Coba kalian cari benda-benda yang bisa menghasilkan bunyi di sekitar rumah kalian. Bisa sendok. Cukup 3 saja ya, selain fluid tadi. Gak usah banyak-banyak. Nah, selanjutnya untuk tugasnya ada 2 tadi, silakan kalian kerjakan. Nanti tugasnya bisa kalian share di Google Form yang sudah Pak Guru siapkan seperti biasanya. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.